AC Milan akan menantang Manchester United di Old Trafford pada babak 16 besar Liga Eropa 12 Maret 2021 mendatang. Pelatih Milan Stefano Pioli pun telah merilis deretan pemainnya dalam pertandingan tersebut. Sejumlah pilar seperti Ibrahimovic, Calhanoglu, Rebic, Benacer, Theo Hernandez hingga Mario Mandzukic dipastikan absen karena masalah cedera. Kondisi itu membuat Pioli praktis hanya menyertakan 19 pemainnya. Dan berikut daftar selengkapnya. AC Milan akan menjalani laga berat dalam lawatannya ke markas Manchester United. Pasukan Stefano Pioli tidak dalam kondisi yang ideal setelah beberapa pemain pilar dipastikan absen dalam pertandingan ini. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut preview jelang pertandingan tersebut. Dengan absennya beberapa pilar, Stefano Pioli dipastikan akan melakukan sejumlah perubahan dalam starting 11 yang akan ia turunkan sejak awal menghadapi Manchester United. Formasi 4-2-3-1 diyakini akan kembali digunakan Pioli dalam laga ini. Di posisi penjaga gawang jelas akan tetap menjadi milik Donnarumma. Ia kemungkinan besar akan dilindungi oleh Simon Kjaer dan Fikayo Tomori di pos bek tengah. Adapun Calabria dan Diego Dalot masing-masing mengisi posisi bek kiri dan bek kanan. Franck Kessie dan Sualiho Mete sekali lagi diperkirakan akan mengisi double pivot di lini tengah. Alexis Saelemaekers seperti biasa akan mengisi sayap kiri, sementara posisi trequartista Pioli kemungkinan besar akan melakukan sedikit perubahan dengan menempatkan Brahim Diaz, sementara Rade Krunic akan bergeser ke sayap kiri. Ketiganya akan menyokong Rafael Leao yang kembali akan memainkan peran sebagai ujung tombak. Manchester United berada dalam posisi yang sangat mirip dengan Milan dalam banyak hal. Mereka juga berada di urutan kedua dalam klasemen di bawah rival sekota mereka. Sejumlah pemain pilar mereka pun juga dipastikan absen kala menghadapi Milan. David De Gea, Marcus Rashford, dan Edinson Cavani tak bisa dimainkan. Begitu pula Donny van de Beek, Paul Pogba, Phil Jones, dan Juan Mata. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer diprediksi akan kembali menurunkan formasi 4-2-3-1. Dalam formasi ini, Dean Henderson akan kembali berdiri di bawah mistar gawang, dilindungi 4 pemain bertahan yang diisi Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, dan Luke Shaw. Fred dan McTominay diyakini akan kembali berduet menggalang lini tengah The Red Devils. Mason Greenwood kemungkinan besar akan memulai laga di sayap kanan, dan Daniel James di sayap kiri. Bruno Fernandes seperti biasa akan kembali bermain sebagai playmaker untuk menyokong Anthony Martial sebagai ujung tombak. AC Milan sebenarnya punya catatan yang cukup baik ketika menghadapi Manchester United di babak gugur di kompetisi Eropa. Dalam sejarahnya, hanya Real Madrid yang menyamai AC Milan untuk urusan menyingkirkan MU di fase knockout, yakni sebanyak 4 kali. Sepanjang sejarah, kedua tim telah 10 kali bertemu di kompetisi Eropa, di mana masing-masing memenangkan 5 pertandingan. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada babak semifinal Liga Champions 2010, di mana kala itu MU berhasil menyingkirkan Milan dengan agregat 5-2. Secara statistik, Milan belum menelan kekalahan dalam menang laga tandang mereka di Liga Eropa musim ini dengan rincian 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Akan tetapi di 7 laga terakhirnya di semua ajang kompetisi, Milan punya statistik yang kurang baik setelah hanya mampu mengemas 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Untuk urusan gol, Milan sejauh ini selalu mencetak minimal 2 gol dari 3 laga tandang mereka di semua ajang kompetisi. Sementara itu, Manchester United punya statistik yang cukup mentereng ketika bermain di Old Trafford, di mana dalam 15 laga kandang terakhirnya di Liga Eropa, MU belum sekalipun menelan kekalahan dengan rincian 13 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dalam 6 laga tandang terakhirnya di Liga Eropa, MU juga sukses mencatatkan 5 kali clean sheet. Sementara itu, dari 11 laga tandang terakhir mereka di semua ajang kompetisi, MU juga berhasil mengemas 5 kemenangan dan 6 hasil imbang. Untuk urusan gol, anak asuhan Ole Gunnar Solskjaer mencetak maksimal 2 gol dari 4 laga terakhir mereka di semua ajang kompetisi. Tanpa mengecualikan segala kemungkinan yang bisa terjadi, namun dengan absennya sejumlah pemain pilar serta kurangnya pilihan di bangku cadangan, rasanya sulit melihat Milan bisa mencuri kemenangan dalam lawatannya ke Old Trafford kali ini. Akan tetapi, gol tandang dirasa cukup menjadi modal untuk dibawa pulang sebagai bekal di leg kedua nanti di San Siro. Untuk itu, tim Planet Milan memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Manchester United. Bek kiri andalan AC Milan, Theo Hernandez diperkirakan akan kembali masuk ke dalam skuad untuk menghadapi Manchester United. Pemain asal Prancis tersebut sebelumnya diberitakan telah pulih dari cedera yang memaksanya absen dalam pertandingan terakhir melawan Hellas Verona.
Akan tetapi pada kenyataannya Pioli terpaksa meninggalkan sang pemain di Milanello. Menurut kabar yang dilansir dari Milan News, Hernandez mengalami masalah pada pencernaannya. Ia diharapkan kembali fit di pertandingan melawan Napoli di Giornata ke-26 Liga Italia. Sementara itu, proses pemulihan cedera yang dialami Hakan Çalhanoğlu dan Mario Mandzukic terus dilakukan. Menurut laporan Football Italia, kedua pemain tersebut besar kemungkinan akan tersedia saat Milan menjamu Napoli 15 Maret 2021 mendatang. Adapun Zlatan Ibrahimovic kondisinya masih meragukan apakah sang pemain bisa tersedia saat melawan Napoli. Kondisi cederanya akan kembali ditinjau beberapa hari ke depan untuk memastikan kapan striker gaek tersebut bisa comeback ke dalam skuad. Sementara itu, menurut kabar yang dilansir dari Sempre Milan, Ismail Bennacer dipastikan masih harus absen cukup lama. Ia kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan leg kedua melawan Manchester United tanggal 18 Maret mendatang. Pemain Aljazair itu diperkirakan baru bisa kembali ke dalam skuad pada pertandingan melawan Fiorentina tanggal 22 Maret mendatang. Jens-Peter Hauge seperti yang kita ketahui tak masuk ke dalam daftar skuad AC Milan di Liga Eropa. Di saat rekan-rekannya terbang ke Inggris untuk menghadapi Manchester United, pemain asal Norwegia itu dikirim untuk memperkuat tim Primavera. Dalam laga melawan AS Roma kemarin, pelatih tim Primavera Federico Giunti memainkan sang pemain selama 90 menit. Akan tetapi kehadiran Hauge tak mampu membawa Milan memenangkan pertandingan setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Hasil ini membuat armada muda AC Milan masih berkutat di peringkat ke-7 dengan raihan 19 poin dari 14 pertandingan. Di laga selanjutnya Milan akan menghadapi Genoa Primavera pada tanggal 18 Maret mendatang. Belum ada konfirmasi resmi apakah Jens-Peter Hauge akan kembali dilibatkan dalam pertandingan tersebut. Ismail Bennacer sejatinya punya kontrak bersama Milan hingga tahun 2024. Namun rumor yang mengaitkannya dengan klub lain terus bergulir jelang berakhirnya musim kompetisi 2020-2021. Hal itu tak lepas dari celah yang bisa dimanfaatkan klub lain untuk membajak sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Dalam kesepakatan kontrak Bennacer bersama Milan terdapat klausul pelepasan 50 juta euro yang bisa diaktifkan mulai Juni 2021 mendatang. Itu artinya klub-klub kaya seperti PSG dan Manchester City yang selama ini tertarik terhadap Bennacer bisa memanfaatkan celah tersebut untuk memboyong Bennacer keluar dari San Siro. Dan kini sebuah kabar terbaru yang dilansir dari RC Sport mengungkapkan bahwa PSG melalui direktur olahraga mereka Leonardo akan kembali membuka komunikasi dengan Milan perihal kemungkinan transfer sang pemain. Menurut laporan tersebut, PSG mencoba menawarkan sejumlah uang plus memasukkan nama Leandro Paredes ke dalam kesepakatan demi memenuhi nilai klausul yang terdapat dalam kontrak Bennacer.